Kita lanjutkan belajar tentang Tailwind CSS, masih di project landing page. Pada bagian yang keempat, kita akan coba mengatur file konfigurasi. Kita langsung ke materinya. Kita akan buka tailwindcss.com. Di dalam sini, Tailwind adalah sebuah utility first CSS framework, yaitu framework yang berbasis utilitas atau berbasis kelas per kelas, jadi berbeda dengan Bootstrap. Kita langsung ke dokumentasi. Di dalam dokumentasi kita ambil sebelah kiri. Di dalam sebelah kiri ini ada pengaturan dari konfigurasi. Nah, pengaturan konfigurasi ini sebelum kita melakukan styling atau penulisan CSS di dalam sini, kita tentukan dulu kita mau pakai warna apa, fontnya apa, kemudian di dalam sini juga pakai spacing, itu jaraknya berapa, kemudian dan seterusnya. Jadi pengaturannya ini ada di dalam file konfigurasi yang akan kita gunakan sebelum kita membuat CSS menggunakan Tailwind. Nah, di dalam sini kita akan ditentukan bagaimana membuat filenya dulu. Kita akan langsung buat. Di dalam sini ada npx Tailwind CSS. Ini kita akan blok, klik kanan kemudian copy. Kita buka VS Code dari project yang kita buat di materi sebelumnya. Kemudian kita ke terminal, new, kemudian di dalam sini kita klik kanan, kemudian enter, kita tunggu. Nah, ini dia membuat sebuah tailwind.config.js. Ini adalah file yang dibuat. Sekarang kita tutup dulu. Nah, di dalam sini ada seperti ini, modul, kemudian ada temp, ada extend. Kita lihat contoh penggunaan dari Tailwind CSS. Di dalam sini ada temp. Di dalam temp itu bisa diisi warna, kemudian font family-nya apa, dan seterusnya. Di dalam sini saya sudah membuat setting untuk color dan font, kemudian container. Nah, pengaturan dari color ini bisa didapat di dalam sini. Ada color, ini ada warna hexadesimal, kemudian ini kode yang nanti digunakan di Tailwind. Kita nanti akan coba buat waktu sudah di dalam pembuatan dari CSS. Kita ke pengaturan dulu. Di dalam sini saya sudah buatkan color untuk ungu, warnanya hexanya ini, merah ini, biru, abu-abu, putih. So, nanti tinggal kita panggil-panggil saja. Nanti waktu sudah di CSS kita akan tahu fungsinya. Ini kita akan copy dulu, color, klik kanan copy. Nanti silakan diketik, kemudian ke VS Code. Di dalam extend ini, saya enter, saya Ctrl V di dalam sini. Nah, ini color. Di color ini sudah diisi. Berikutnya setelah color ini saya kasih titik, saya kasih koma, karena setelah color saya akan setting juga untuk font. Font ini saya menggunakan font family Poppins. Ini klik kanan kemudian copy, saya taruh lagi di bawahnya sini. Jadi pastikan posisinya seperti ini. Jadi ini adalah satu kelompok, ini juga satu kelompok. Antar kelompok itu dipisah pakai koma. Jadi koma, ini color. Kemudian berikutnya saya juga atur untuk kontainer. Kontainer itu untuk screen. Screennya kalau LG saya set di 1124. Nah, pengaturan dari screen ada di dalam kontainer ini. Kontainer ini kalau dia SM, dia max 640. Nah, kalau LG 1024, kalau XL 1280. Nah, di dalam sini saya custom, ukurannya adalah 1124. Jadi ini saya akan copy. Nah, ini pengaturan yang bisa di custom, tidak harus 1024 tapi saya pakai 1124. Untuk XL juga 1124, 2XL juga 1124 seperti yang ada di dalam sini. Untuk paddingnya 1 rem, kemudian centernya true. Jadi ketika kita membuat secara otomatis, nah ini centernya menjadi true, paddingnya 1 rem. Kita ke VS Code lagi, di bawahnya ini saya paste di dalam sini. Jadi ini ada kontainer. Nah, ini seperti ini. Jadi pastikan kita membuatnya seperti ini. Jadi ini ada kontainer, pemisahnya adalah koma. Ini silakan diketik kontainer seperti ini. Kemudian ini untuk tutup dari sana. Jadi ada color sendiri. Kemudian font, ada kontainer seperti ini. Silakan diketik, ini di pause. Kalau sudah pengaturan ini kita Ctrl S. Kemudian font Poppins ini akan kita import dari Google Font. Jadi di dalam sini ketik fonts.google.com. Kemudian ketik di dalam sini
Poppins. Nah, ini ketemu dia Poppins dalam sini. Kemudian kita scroll, saya cari yang agak tebal di ini. Klik dalam sini, kemudian ini import, klik import. Yang bagian ini di dalam style ini kita copy. Kemudian kita masuk lagi ke VS Code. Kita cari yang src style.css. Klik kanan, paste. Kemudian jangan lupa Ctrl S untuk menyimpan. Setelah disimpan, kita akan coba jalankan di terminal, new terminal. Kemudian ketik npm run. Karena kalau kita sudah melakukan perubahan di dalam tailwind.config.js atau style.css ini di src style.css, kita harus membuild ulang supaya dia mengupdate ke dalam CSS yang kita pakai di style di dalam public style CSS ini. Jadi yang dijalankan adalah kita ambil yang build tanda minus CSS ini supaya nanti dia menjalankan perintah tailwind build ini untuk mengupdate isi dari yang ada di dalam public CSS ini. Kemudian kita tulis build tanda strip CSS, kita enter. Nah, ini akan melakukan proses update dari package dari tailwind.config.js ini, kemudian stylean dari style CSS ini masuk ke dalam yang ada style.css di publik ini, karena yang kita pakai adalah yang ada di dalam publik ini. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Kalau ini sudah selesai, kita bisa tutup. Ini bisa kita tutup, kemudian yang kita tutup. Sekarang kita akan tes di dalam nav ini. Saya akan buat kelas container. Saya Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dari dalam sini. Nah, ini dia sudah posisi ke tengah ini. Berarti ini sudah betul, kita sudah berhasil membuat kontainer. Kalau kita inspect, berapa lebar dari ini yang kita pakai di dalam sini. Jadi kalau kita pakai di ukuran yang lebar, nah ini kita cek kontainernya. Kontainernya ini ada di 100% di dalam sini. Kita lihat max width-nya 1124. Jadi kita sudah dapatkan di max width 1124 sama seperti setting yang kita pakai di dalam tailwind.config.js ini. Jadi kita sudah dapatkan 1124. Jadi maksimalnya dia ada di 1124. Nah, ini ada ditampilkan di dalam sini. Jadi kalaupun kita ini, dia akan tetap di 1124 lebar dari screen atau layarnya. Berikutnya kita akan coba tes dari warnanya ini. Kita misalnya kita tes di dalam sini. Saya akan membuat BG untuk background, kemudian kita isi merah. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat perubahannya dalam sini. Nah, ini sudah menjadi merah. Berarti kita sudah bisa men-setting dari tailwind.config.js ini. Warnanya sudah jalan, ininya juga sudah jalan. Kemudian font akan kita pakai di dalam body supaya nanti kita lihat kelas, kemudian font tanda minus Poppins. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat perubahan dari fontnya. Nah, ini fontnya sudah berubah sesuai dengan yang Poppins tadi. Nah, itu saja materi tentang konfigurasi dari tailwind.config.js. Kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.